Alhamdulillah Alhamdulillahil qail wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu mengawali khutbah ini kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa terus berusaha meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita saat ini baru saja memasuki tahun baru 2023 Masehi. Baru beberapa hari, belum cukup 1 minggu. Maka khotib ingin menyampaikan berkaitan dengan mengawali tahun baru ini dengan tema tahun baru semangat baru. Tadi di dalam membuka khutbah, khotib menyampaikan salah satu ayat dari surat Yusuf ayat 87. Kata Allah, ya ini Allah sedang menceritakan tentang Bani Yusuf, maksudnya keluarga Nabi Yusuf, di mana bapaknya Nabi Yusuf, kan kita tahu pernah dalam sejarah itu Nabi Yusuf kan diceburkan ke dalam sumur sama kakak-kakaknya, kemudian kakak-kakaknya melaporkan pada bapaknya bahwa Yusuf hilang. Bahkan ada yang menyebutnya Yusuf dimakan binatang buas. Sehingga bapaknya menyuruh mereka, kakak-kakaknya itu, untuk mencari Yusuf. Bapaknya berpesan kepada kakak-kakak Nabi Yusuf ini, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Yang ingin kita ambil dari ayat ini adalah semangat tidak pantang putus asa yang menjadi pesan seorang ayah kepada anak-anaknya. Kemudian tadi juga kami mengawali khutbah ini dengan menyampaikan surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, dan seterusnya. Kata Allah,
Wala tahinu, janganlah kalian lemah. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Wa antumul a'laun, sesungguhnya kalian itu ketika sudah memiliki iman, maka di mata Allah derajat kita ini tinggi. Ketika derajat kita tinggi, tentu kita tidak boleh merasa rendah diri. Rendah hati bagus, tawaduk, tetapi rendah diri, lemah, putus asa dan sejenisnya, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, karena sesungguhnya kalian tergolong orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita kadang di dalam sejarah hidup kita, dari tahun ke tahun mungkin kita mengalami proses kehidupan yang berbeda antara tahun yang satu dengan tahun berikutnya. Dan kadang-kadang kita menghadapi berbagai macam problem sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan identitas kita sebagai siapa. Mungkin sebagai pelajar, mahasiswa, kadang-kadang persoalannya adalah ada pada persoalan pelajaran, persoalan kuliah, persoalan sekolah. Mungkin sebagai kepala rumah tangga, kadang-kadang persoalannya ada pada masalah rumah tangga. Mungkin komunikasi dengan istri ada masalah, mungkin ekonominya masih ada masalah, dan lain sebagainya. Mungkin ketika kita diberi amanah menjadi seorang pimpinan, misalnya di kantor kah, di desa kah, di lurah kah, atau di mana saja, kita juga punya problem di situ berkaitan dengan kepemimpinan kita. Atau masalah-masalah lain yang tentunya antara yang satu di antara kita ini berbeda dengan yang lainnya. Maka Allah memberikan pesan kepada kita. Ketika masih ada iman di dalam dada kita, di dalam hati kita, Allah melarang kita menjadi orang yang lemah. Allah melarang kita menjadi orang yang bermurung, berkepanjangan, sedih hati, berduka cita. Allah melarang kita mudah putus asa. Itu merupakan ciri orang beriman, adalah tegar. Tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa dan sejenisnya. Bahkan dalam surat At-Taubah, ya, cuplikan dari ayat ke-40 yang sering kita dengar mungkin, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Bahkan ini ada seorang syekh yang luar biasa menulis kitab judulnya La Tahzan. Janganlah berduka cita, janganlah takut, janganlah gentar dan sejenisnya. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita, bersama kita. Nah, kalau masih ada perasaan takut, sedih, lemah, maka logikanya mari kita perbaiki, perkuat iman kita. Ketika iman kita sudah melekat, sudah benar-benar ada, insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya sempat prihatin ketika ada yang menyebut bahwa orang Islam itu seolah-olah akhirat saja yang dituju, seolah-olah anti kemajuan, anti kemodernan. Kenapa kita mesti prihatin? Karena tidak seperti itu. Seorang muslim itu punya visi misi fid dunya wal akhirah. Wabtaghi fima ataqallaha daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Carilah kampung akhiratmu. Beribadalah kamu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, untuk nasib kamu di akhirat kelak. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa,
juga dengan nasibmu di dunia ini. Artinya apa? Artinya ajaran Islam juga mengajarkan bahwa kita mesti memperbaiki nasib kita di dunia. Dan untuk memperbaiki nasib kita baik di dunia maupun akhirat, ya kita kembali kepada salah satu hadis Rasulullah SAW. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunianya menjadi baik, menjadi sukses, menjadi sejahtera, bahagia di dunia, maka raihlah dunia itu dengan ilmu. Dan barang siapa juga yang ingin akhiratnya sukses, tidak terjebur ke dalam api neraka, mendapat ridha Allah, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan kedua-duanya, fid dunya wal akhirah hasanah, baik di dunia maupun di akhirat semuanya bahagia kita. Tentu ini adalah harapan kita yang ketiga. Senang di dunia, senang juga di akhirat. Fa'alaihi bil ilmi, Rasul juga mengajarkan, menunjukkan jalan, maka raihlah dengan ilmu. Maka dari itu salah satu semangat yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita dan anak-anak kita, turunan kita adalah sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Termasuk kita, jangan disangka kita mesti sudah pensiun, sudah ubanan, ya. Tetap kita diwajibkan menuntut ilmu. Hanya memang menuntut ilmunya kalau yang sudah pensiun, sudah ubanan, sudah dekat-dekat, ya, itu tentu saja berbeda. Maka saya teringat salah satu kitab pegangan seorang penuntut ilmu, yakni Ta'limul Muta'alim, karangan Syekh Al-Jurjani. Itu menyebutkan, kata beliau, bahwa ada ilmu yang wajib itu ada dua, fardu ain. Pertama, ilmu agama. Wajib hukumnya, fardu ain. Dari kecil orang tua wajib menanamkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Harus bisa. Dan yang kedua adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang saat ini dibutuhkan betul oleh kita. Seorang guru, ilmu halnya adalah bagaimana cara mendidik yang baik terhadap murid-muridnya agar sukses muridnya. Seorang pedagang, ilmu halnya adalah bagaimana punya ilmu berdagang agar dagangnya tidak menjerumuskan dirinya kepada api neraka. Fikih tentang perdagangannya juga digunakan. Begitu juga yang punya profesi-profesi lain, ilmu halnya adalah ilmu-ilmu yang sesuai dengan profesinya. Itu adalah ilmu hal. Dan bagi kita misalnya sudah pensiun, kan secara duniawiah seolah-olah tidak ada lagi profesinya. Artinya apa? Ilmu hal kita adalah kita memperbaiki amal ibadah kita, karena kita sudah saatnya akan menghadap Allah. Perdalam lagi, perbaiki. Mungkin kita sudah sering sholat sebelumnya, tidak pernah tinggal. Kita perbaiki lagi. Apakah sholat kita benar-benar hanya karena Allah, ataukah karena nggak enak sama istri, anak, cucunya? Niatnya perbaiki, amalannya diperbaiki, dan seterusnya dan seterusnya. Dan agar sukses menuntut ilmu, Syekh Al-Jurjani juga menyampaikan pesan kepada kita dalam salah satu syairnya. Kata beliau, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'ubbika amajmu'iha bi bayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulik zamanin. Nah, bagi anak-anak kita, adik-adik saya yang sementara kuliah, sementara sekolah, agar sukses kalian nanti kelak cita-citanya tercapai, masa depannya tercapai, juga akhiratnya tercapai. Pesan Syekh Al-Jurjani ini, beliau katakan,
bahwa syarat menuntut ilmu agar sukses itu setidaknya ada 6. Yang pertama, zakain, gunakan kecerdasan kita, artinya olah otak kita. Jangan biasakan menganggur otak kita, jangan malas belajar maksudnya. Kalau malas belajar, otak jadi buntu. Kalau buntu berarti kita tidak mempergunakan otak sebaik-baiknya. Yang kedua, wahirsin, harus punya semangat. Jangan loyo, jangan malas-malasan dalam belajar, dalam meraih ilmu. Semangatnya harus terus dihidup-hidupkan. Kemudian wastibarin, banyak sabar, karena orang menuntut ilmu banyak cobaannya, banyak godaannya. Wabul ghatin, dan perlu juga ongkos, perlu biaya. Maka ini juga pesan buat kita sebagai orang tua, celengkan, sisihkan sedikit uang kita setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan untuk bekal anak-anak kita, karena memang semakin hari menuntut ilmu semakin mahal biayanya. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadzin, perlu petunjuk guru, harus sekolah ya, atau mondok. Kan kalau sekolah pendidikan formal namanya mondok, non formal. Yang penting ada gurunya. Kenapa perlu guru? Karena kadang juga ada orang yang sudah baru bisa baca, kemudian belajar sendiri, menggali sendiri, akhirnya sesat sendiri. Itu ada yang terjadi. Karena tidak ada petunjuk guru. Jadi dia nafsir-nafsirkan sendiri. Apalagi kalau berkaitan dengan agama, hati-hati. Harus banyak bertanya sama ustadz, sama kiai. Dan yang terakhir, waktu li zamanin, panjang waktunya. Kalau ingin memiliki ilmu tentu sekolah perlu lama. Apalagi kalau sampai kuliah S2, S3, mondok juga kalau hanya, saya pernah di pondok kurang lebih 5-6 tahun, saya rasa kurang sekali Pak, saya rasa kurang, karena memang perlu cukup banyak waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kami sampaikan di dalam mengawali tahun baru ini. Mari kita sama-sama menghidup-hidupkan semangat kita agar nasib kita baik di dunia maupun di akhirat menjadi lebih baik lagi, dan terus berdoa kepada Allah, terus bermunajat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan doa kepada Allah, karena kalau kita tidak berdoa kita juga dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.